making disciples, transforming lives. Ibadah terakhir ini, saya khusus khotbah bagaimana kita bisa merawat hubungan yang sehat. Saudara, karena Tuhan itu meletakkan kebahagiaan itu di dalam hubungan yang sehat, maka kita ini harus, saudara, tahu bagaimana kita ini memelihara hubungan supaya hubungan-hubungan kita itu awet. Rumah, kalau kita itu nggak rawat, kualitasnya akan menurun. Rumah, kenapa kok Anda punya rumah kosong itu dikontrakkan? Karena supaya ada orang yang merawat, membersihkan. Kalau nggak ada yang merawat, nggak ada yang memaintain, kecenderungannya adalah rumah itu menurun secara kualitas. Saudara, kita ini punya hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Pertama itu suami istri kita, anak-anak, lalu apalagi keluarga besar, kakak, adik, saudara, ipar, menantu, mertua, teman-teman gereja, teman-teman kampus, teman-teman sekolah, teman kantor. Kita ini punya circle di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ketika kita ini menjalin hubungan, Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu bagaimana kita merawat hubungan, maka kita itu akan, kalau membangun hubungan sama orang itu umurnya itu seumur jagung, nggak tahan lama. Saudara, no, Tuhan nggak berkehendak seperti itu. Tuhan mau kita punya hubungan yang sehat sama orang-orang yang terdekat dengan kita. Amin. Nah, bagaimana kita memeliharanya? Coba kita buka firman Tuhan, kita akan belajar di kitab Filipi, kita baca Filipi pasal pertama. Kita baca mulai ayat pertama, saudara. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kamu. Saya kasih konteksnya dulu. Paulus waktu menulis kitab Filipi itu berada di penjara. Yaitu di penjara di Roma. Sementara dia di penjara di Roma itu, dia menulis kepada jemaat yang pernah dia rintis, yaitu Filipi. Jaraknya itu seperti kayak Jakarta dan Bali, terpisah dengan pulau. Saudara, terpisah dengan laut. Ya. Ketika dia di penjara itu, dia menulis 4 surat. Surat kepada Filipi, jemaat Filipi, Kolose, Efesus, dan surat kepada salah seorang murid yang bernama Filemon. Ini adalah pemenjaraan pertama. Di penjara ini dia memang menunggu untuk hukuman. 2 tahun dia itu menunggu hukumannya ini apa. Jadi dia ditahan sebagai tahanan, tapi dia itu menunggu keputusannya apa. Nah, di penahanan pertama ini dia tidak mati. Nanti waktu pemenjaraan berikutnya itu baru dia itu dieksekusi. Nah, sementara dia itu menderita menjadi tahanan, saudara, dia menulis salah satu kitab yang terkenal namanya Filipi, yang di dalamnya termaktub rahasia bagaimana seseorang itu bisa tetap bersuka cita, bagaimana dia tetap bisa bahagia sekalipun di tengah penderitaan. Itu sebabnya kitab Filipi ini memiliki banyak rahasia bagaimana kita itu bisa hidup. Nah, di Filipi pasal pertama dia memulai suratnya. Dari sini kita bisa tangkap ada 3 poin bagaimana kita itu bisa merawat hubungan yang sehat. Saudara, coba kita baca ayat berikutnya. Ayat 3 sampai ayat 5. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat 5, perhatikan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Coba perhatikan, ada pengulangan di sini di ayat 3 dan ayat 5. Yang diulang adalah kata-kata, aku mengucap syukur. Paulus memulai suratnya itu dengan ucapan syukur. Di ayat 3 dia mengucap syukur untuk jemaat Filipi yang dia kenal. Lalu di ayat 5 dia mengucap syukur untuk kesetiaan jemaat Filipi dari sejak awal perintisan sampai hari ini mereka setia kepada berita Injil atau setia kepada misi. Dimulai dari seorang wanita bernama Lydia yang membuka rumahnya untuk CG pertama kali di situ sampai jadi gereja lokal.
Paulus itu mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Padahal saudara harus tahu perintisan di jemaat Filipi, perintisan gereja di Filipi itu gak mudah. Saudara, Paulus itu pernah ditahan sama Silas. Gara-gara memberitakan Injil lalu ada terjadi mujizat terjadi, lalu ada huru hara, orang memfitnah dia di penjara, Bapak Ibu. Tapi karena dia memuji Tuhan, Tuhan melepaskan dengan cara ajaib. Dengan kata lain, saudara, banyak penentang-penentang di situ. Banyak orang-orang yang gak suka sama pelayanan dari Paulus. Banyak orang-orang yang menganiaya dan bahkan memfitnah Paulus. Sehingga akhirnya Paulus itu dipenjara. Bahkan kalau Anda baca nanti di satu perikop berikut, di lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Saudara, ada orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang palsu, tidak murni. Dengan harapan Paulus itu makin berat hukumannya di penjara. Tapi Paulus berkata, enggak apa-apa, yang penting Injil tetap diberitakan. Berarti di luar sana itu ada penentang-penentang yang sengaja memberitakan Injil supaya Paulus ini malah dihukum lebih berat. Itu seperti ibarat sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Jadi enggak mudah, perintisan jemaat Filipi itu tidak mudah. Tapi yang luar biasa, dia memulai suratnya itu bukan dengan keluhan, tapi dia memulai suratnya itu dengan ucapan syukur kepada jemaat Filipi. Dan ucapan syukur kepada apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Poin nomor 1, catat baik-baik. Kalau Anda ingin langgeng, memelihara hubungan yang sehat, saudara harus belajar untuk mengingat kebaikan orang dan bukan kekurangan atau kesalahan orang. Saya ulangi, belajarlah mengingat kebaikan orang dan bukan kesalahan atau kekurangan keburukan orang lain. Coba saya mau tanya, apa yang Anda ingat pertama kali, apa yang Anda lakukan pertama kali kalau Anda itu ingat orang-orang yang ada di sekeliling saudara? Yang Paulus lakukan, setiap kali aku mengingatmu, aku mengucap syukur. Kita justru kebalikannya. Kalau Anda ingat anak saudara, Anda mengeluh. Betul nggak? Anda ingat suami, mengeluh. Anda ingat CGL saudara, mengeluh. Karena apa? Secara nature ini bertentangan dengan kebiasaan kita. Kita kalau ingat orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita, mertua kita, orang tua kita, saudara, kita kecenderungannya tidak mengucap syukur, tapi lebih banyak mengeluh. Kenapa demikian? Karena semakin lama kita berinteraksi sama seseorang, semakin lama kita membangun hubungan sama seseorang, saudara, kita akan semakin melihat kekurangan, kelemahan, dan kesalahan orang lain. Fokus kita pasti bukan pada kebaikan. Percaya sama saya, saudara. Semakin Anda ketemu membangun hubungan sama orang, semakin Anda akan sadar kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan. Anda akan melihat itu. Itulah sebabnya setiap kali kita mengingat orang-orang di sekitar kita, nature kita itu bukan mengingat kebaikan orang, tapi justru mengingat kesalahan, kekurangan orang. Itulah sebabnya kita mengeluh tentang anak kita, pasangan kita, orang-orang di tempat kerja kita, pemimpin CG kita, rekan kerja kita. Kita dipenuhi dengan keluhan. Kenapa saudara? Karena memang kita ini punya nature, bukan mengingat kebaikan orang, tapi kekurangan, kesalahan, keburukan orang. Dunia zaman sosmed sekarang ini, di seluruh dunia itu punya yang namanya cancel culture. Katakan cancel culture. Tidak peduli seberapa baik Anda di masa lalu, seberapa banyak kebaikan yang Anda lakukan. Tapi begitu Anda melakukan satu kesalahan, salah ngomong lalu viral,
salah ucap atau viral, melakukan hal yang bodoh, maka Anda akan dibully dan culture kita itu kalau bisa itu sampai Anda itu dipecat, gak punya kerjaan, dan Anda kehilangan segalanya. Itu namanya cancel culture. Bapak Ibu, tidak peduli 1000 kebaikan yang Anda lakukan, begitu ada satu kesalahan, orang akan lupa 1000 kebaikan itu. Itulah daging kita. Itulah culture yang kita hidupi. Tapi saya mau katakan anak Tuhan harus beda. Katakan amin. Saudara harus melawan arus. Makanya saya sama istri itu sepakat. Kami tidak akan pernah lupa apa yang orang pernah buat. Khususnya kebaikan yang orang lain pernah buat dalam hidup kami. Kami akan ingat-ingat. Kalau kita buat baik, lupakan. Jangan kita ingat-ingat jasa-jasa kita kepada orang. Tapi saya mau belajar, siapa-siapa yang pernah nolong kami waktu di masa susah, siapa-siapa yang pernah memberkati kami ketika kami sulit, siapa-siapa yang pernah buat baik sama kami akan ingat-ingat itu. Sebaliknya, kami memilih untuk tidak mengingat-ingat kalau ada orang yang buat salah sama kami. Itu gak gampang. Coba tengok kanan kiri katakan, ngomong mah gampang. Karena memang kenyataannya gak mudah. Coba ya, saudara punya bos, baik banget. Tapi begitu ada satu kesalahan, bos melakukan satu kesalahan, yang Anda ingat kesalahan itu bukan kebaikannya. Itu seperti Anda punya kertas putih, lalu Anda kasih lingkaran hitam, dot hitam. Ketika ditanya, apa yang kamu lihat? Orang kebanyakan akan melihat dot warna hitam. Kenapa nggak ada yang jawab warna putih? Kenapa yang dilihat hitamnya bukan seluruh putihnya? Padahal 99% putih. Tapi yang Anda lihat hitamnya. Karena memang kita ini, dalam tanda kutip, nature keberdosaan kita ini juling. Kita ini lebih condong, lebih ingat kesalahan orang daripada kebaikan orang. Kita lebih condong untuk lihat kekurangan orang daripada kekuatan orang. Jadi gak peduli keponakan saudara, paman saudara, atau siapa yang pernah buat baik sama saudara berkali-kali, tapi begitu ada satu kesalahan yang Anda ingat, satu itu saudara. Itulah nature daging kita. Makanya anak Tuhan harus beda. Kalau Anda mau membangun hubungan yang sehat, saudara harus belajar mengingat-ingat kebaikan orang. Jangan kekurangan atau kesalahan. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kita juga punya salah. Tidak ada satupun di tempat ini yang sempurna, suci. Kita semua orang berdosa. Amin. Coba kita buka satu ayat saudara. Amsal 17 ayat 9. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara. Kesalahan sudah 20 tahun yang lalu itu masih diungkit saudara. Menceraikan sahabat karib. Dengan kata lain, kalau Anda itu tipe hubungannya itu gampang ingat kesalahan orang, hubunganmu akan gampang pecah, cerai. Tapi kalau Anda adalah tipe orang yang belajar untuk bertumbuh dalam kasih, saudara harus make effort untuk mengingat-ingat kebaikan orang. Saudara, Anda menutupi pelanggaran. Ada amin saudara? Nah, semakin lama kita itu, nature kita itu secara alami, semakin lama kita membangun hubungan sama orang, yang pertama, kita akan semakin meremehkan atau take it for granted. Coba berapa banyak hari ini Anda pernah mengucap syukur Anda punya kaki? Nah, hampir nggak ada. Kapan terakhir Anda mengucap syukur Anda punya tangan? Saudara, hampir nggak pernah. Kenapa? Karena kita merasa sudah terlalu sering karena kita merasa punya tangan, ya ini wajar dan sebagainya. Tapi coba bayangkan orang yang gak punya tangan, orang yang gak punya kaki.
Saudara, mungkin kalau mereka punya tangan dan punya kaki, mereka akan mengucap syukur tiap hari punya tangan dan kaki. Bukannya kita bersyukur kita punya tangan, kita mengeluh kita nggak punya jam tangan bagus. Sementara di luar sana ada banyak orang nggak punya tangan. Kita mengeluh kita nggak punya sepatu bagus seperti Pastor Yohanes Soni. Mengeluh, kita lupa di luar sana ada banyak orang nggak punya kaki. Kita lupa, kita mengeluh nggak punya sepatu, kita lupa bersyukur kita punya kaki. Kecenderungan kita adalah kita take it for granted. Makanya hari ini saudara, saya tuh kalau ini saya bukan mulut manis loh ya, saya nggak mulut manis. Tapi kalau saya ada beberapa occasion saya ditanya, aduh aku ini bersyukur aku ada di GMS. Aduh aku ini bersyukur, aku itu bisa digembalakan sama pastor yang sudah kayak malaikat, walaupun bukan malaikat. Bersyukur, bukan berarti saya nggak melihat bahwa pemimpin-pemimpin di atas saya itu, saya nggak melihat bahwa punya kelemahan, semua orang punya kelemahan. Tapi hari ini saya mensyukuri, kok saya ini dikasih gembala senior, seperti Pastor Philip, dan teman-teman rekan-rekan yang lain. Waduh betapa beruntungnya saya itu di GMS. Karena apa? Kalau saya ada di gereja lain belum tentu bisa dapat yang sebaik gini. Saudara, do you mudeng? Nah saudara harus belajar mencari-cari kebaikan. Supaya apa? Di dalam hubungan itu Anda akan merasa puas. Kalau enggak, Anda akan merasa mengeluh ini, enggak puas ini. Karena Anda cenderung melihat kekurangan, kelemahan. Suami istri juga gitu. Cenderung melihat kekurangan, kelemahan pasangan. Malah membandingkan sama pasangan lain. Tapi enggak bersyukur. Puji Tuhan ya, aku kok bisa punya suami begini. Gitu ya. Puji Tuhan ya, aku punya istri begini. Kita akan mengembangkan perasaan tidak puas. Itulah sebabnya pertama-tama Anda perlu kembangkan. Mengingat kebaikan, bukan keburukan, kekurangan, ataupun kelemahan. Ada amin? Kembangkan rasa syukur untuk orang-orang yang ada di sekeliling. Di GMS misalnya. Saya bersyukur di GMS. Sekalipun karena saya orang dalam, saya tahu GMS itu secara sistem itu mungkin belum sempurna. Mungkin butuh pembenahan di sana sini karena kita berkembang. Kita masih menyesuaikan dan terus berkembang. Tapi hari ini rasa syukur saya dengan segala keterbatasan mungkin yang belum ada sisi-sisi gak sempurna di sana sini. Waduh saya ini merasa bersyukur kok saya itu kok dulu ketangkepnya di GMS. Saudara, belajar melihat kebaikan dan bukan keburukan orang. Yang kedua, saudara, bagaimana Anda bisa memelihara hubungan, merawat hubungan yang sehat? Belajarlah, kita baca dulu ayat 4. Kita baca dulu ayat 4. Setiap kali aku berdoa, katakan berdoa. Untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan apa saudara? Sukacita. Kalau Anda mau punya hubungan itu sehat sama orang, belajarlah berdoa syafaat untuk orang-orang tersebut. Kenapa? Karena begini loh, di dalam interaksi kita, di dalam hubungan, selama Anda berinteraksinya sama manusia dan bukan malaikat, pastilah ada potensi konflik di dalamnya. Pastilah mungkin ada ketegangan di dalamnya. Pastilah mungkin entah Anda salah paham atau orang yang salah paham sama saudara. Selama Anda masih berinteraksi dengan manusia yang punya kelemahan sama seperti dirimu, kita ini punya potensi untuk mengalami konflik. Hubungan itu tiba-tiba mengalami ketegangan. Tahukah saudara cara tercepat untuk Anda bisa mengalami pemulihan hubungan? Pertama-tama yang perlu Anda lakukan adalah berdoa. Tapi kebalikannya, kita bukannya berdoa, tapi kita ngomel. Betul gak? Ketika kita clash sama orang, ketemu sama kekurangan, kelemahan yang menjengkelkan kita ngomel. Ada satu momen saudara,
masa-masa ketika anak saya menginjak masa remaja itu gejolak hormonnya lagi begini-begini. Waduh, saya pernah ada satu momen itu ngomel terus. Aduh, anakku kok begini, anakku kok begitu, merasa saya ini paling malang. Kayaknya anak orang lain itu lebih bagus. Saudara, saya pernah alami masa-masa itu. Saya sadar ternyata, kenapa kok saya lebih banyak ngomel? Karena saya jarang berdoa untuk mereka. Saya jarang bersyukur dan mendoakan mereka. Tapi begitu saya balik, saudara, saya ini doakan anak saya itu perjamuan kudus. Tiap perjamuan kudus itu selain saya mengingat roti dan darah, tiap kebaktian apa itu saya selalu semat, ingatlah Tuhan anak-anakku. Selalu satu-satu nama yang tak sebut. Saudara, baik di rumah maupun di ibadah, saya selalu ada satu momen itu saya akan doakan anak-anak saya. Bapak Ibu, kalau Anda lebih banyak berdoa, Anda akan menemukan diri Anda lebih sedikit ngomel. Lebih sedikit mengeluh. Tapi kalau Anda jarang mendoakan, Anda akan menemukan diri Anda lebih banyak mengeluh dan ngomel. Itulah sebabnya cara tercepat kalau Anda itu punya hubungan itu lagi gak baik sama orang. Cara tercepat untuk Anda itu bisa alami pemulihan hubungan adalah Anda mulailah dulu dengan berdoa. Katakan amin. Kenapa? Kenapa kok harus berdoa? Sederhana alasannya karena Anda gak bisa ubah orang. Anda gak bisa tuntut orang berubah dan paksa orang berubah. Sama seperti Anda kalau dipaksa orang berubah, Anda pasti gak akan mau berubah. Malah Anda akan menunjukkan respon sebaliknya. Anda baru berubah ketika Anda betul-betul menyadari dan menginginkan Anda berubah. Baru Anda berubah. Perubahan itu lewat dua cara. Diharuskan atau ingin. Anda tinggal pilih yang mana. Mau tahu bedanya apa? Ketika Anda sudah kena kanker paru-paru, lalu dokter ngomong kamu harus berhenti merokok. Kalau nggak berhenti kamu mati. Anda berubah. Itu namanya berubahnya karena harus. Ya, kamu harus berubah mulai hari ini. Jangan terlambat gara-gara apa? Anda sudah dikasih SP3. Kalau Anda terlambat satu kali lagi Anda dipecat. Makanya mau nggak mau Anda harus berubah. Tapi ada perubahan jalan kedua namanya perubahan yang karena Anda inginkan untuk Anda berubah. Itu Anda sadar bahwa Anda perlu berubah dan Anda berubah. Jadi nggak tunggu sakit dulu, lalu Anda ubah pola makan, nggak nunggu dipecat, diancam dulu dipecat, baru Anda berubah. Tapi karena Anda sadar. Anda pasti dipaksa-paksa berubah, pasti nggak mau. Betul nggak? Anda berubah karena Anda sadar dan menginginkan untuk berubah. Saudara, baru Anda berubah. Begitu pula dengan orang lain. Anda tuntut orang, Anda paksa orang, Anda nggak bisa ubah orang. Hanya Tuhan yang bisa ubah hati orang. Katakan amin. Makanya kalau Anda lagi punya hubungan yang rusak, yang pertama-tama yang Anda lakukan itu adalah bicara sama Tuhan dulu. Bawa dalam doa dulu. Tapi kebanyakan yang kita lakukan adalah kita gosip ke orang dulu. Betul apa enggak? Kita cari orang, kita tumpahkan, kita curhat sama orang lain dulu. Kenapa kok kita perlu bawa ke Tuhan dulu? Karena ketika kita berdoa terlebih dahulu, kita mengizinkan untuk Tuhan bekerja, mengubahkan hati. Dan yang pertama-tama yang diubah, yang berdoa dulu. Saya pernah berinteraksi dengan orang yang sulit lebih dari 10 tahun. Bapak Ibu, pernah ada satu momen, itu momen kritis, saya merasa terluka, tertekan, karena diperlakukan gak adil. Saya merasa, aduh kalau gak bisa cerita ke siapa-siapa, saya harus tanggung sendiri. Tapi di waktu saya berdoa, saat teduh, Tuhan itu malah suruh saya doakan orangnya, berkati orangnya. Terus terang itu sulit. Saya terdiam selama beberapa saat, sulit untuk berdoa. Sampai satu titik saya berdoa tapi itu pun juga masih belum segenap hati. Sampai ada satu momen saya berdoa itu dengan tulus. Saya berkati, saya berkati, saya berkati. Tiba-tiba perasaan saya terhadap orang itu, yang awalnya perasaannya itu getir sama orang ini,
tiba-tiba hati saya itu berubah. Perasaan saya terhadap orang itu berubah. Waktu saya mendoakan berkat orang itu. Saudara, saya juga tadi di ibadah keberapa saya cerita, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya itu pinjem topi karena kita itu pas pergi sama-sama, sama keluarga. Saya pinjem topi anak saya nomor 1. Ternyata ketinggalan di bis. Hilang lah. Aduh, saya itu nyesel waktu turun gitu. Aduh, bisnya udah jalan, aduh. Sekalipun itu mungkin harganya nggak sampai jutaan, tapi kayak rasa, aduh kok bisa sih saya lalai. Singkat cerita, saya itu cari-cari topi merek yang sama untuk gantiin topi anak saya. Saya nemu ada satu lapak. Memang ini jalurnya bukan lapak yang resmi, tapi di sosial media. Dia jual di bandel ada 10 topi. Harganya miring banget. Itu 10 topi dengan harga segini, itu waduh beruntung banget ini, diskonnya luar biasa ini. Saya beli, lalu saya ngomong sama anak saya, nanti papa ganti. Tunggu saja kabarnya, nanti tak kasih surprise. Tapi saya diem. Kamu tak hilangkan 1, tak ganti 10. Waduh, saya udah menunggu-nunggu 5 hari saya tunggu-tunggu. Kok gak datang-datang? Ternyata penipu, saudara. Saya ketipu. Waduh, terus terang. Walaupun itu mungkin nilainya itu gak seberapa, gak sampai yang jutaan gimana. Tapi jengkel banget. Sama merasa bodoh. Saya kok bisa-bisanya itu loh. Gak melihat tanda-tanda ini penipu. Gara-gara saya menghilangkan topi yang merek yang sama, terus tiba-tiba saya lihat ada orang jualan, itu langsung saya samber. Merasa bodoh, merasa jengkel, merasa aduh. Itu selama 3 hari itu saya kalau ingat, hati saya itu enggak, aduh jengkel gitu. Sampai saya memutuskan di backstage gereja waktu jam kantor. Waktu saya ingat, akhirnya saya berdoa secara khusus. Saya memutuskan, saya berkati orangnya. Tuhan, aku berkati orang ini. Yang pertama-tama, Tuhan, biar dia berjumpa dengan Engkau. Bukan mati maksudnya, bukan. Tapi ngalami perjumpaan pribadi. Biar dia ketemu Injil, dia lahir baru. Biar Tuhan aku lepaskan berkat Tuhan dan aku rela. Uangnya mungkin dia butuh. Aku rela, aku berkati. Saya sama sekali gak marah-marah, saya gak WA dia dengan umpatan-umpatan sama sekali. Saya juga gak mendoakan semoga kamu kena kanker, semoga kamu bangkrut. Saya gak berdoa, saya berkati. Saudara, saya berkati dengan segenap hati. Percaya gak percaya loh saudara. Doa seperti ini beberapa di antara saudara gak menerima apa-apa karena Anda gak berdoa. Tapi sekalipun berdoa, doamu salah karena apa yang kamu doakan itu hendak untuk memuaskan, dipakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Apa hawa nafsu itu? Hawa nafsu untuk membalas dendam. Makanya Anda kalau dirugikan orang, ditipu orang, kepengennya Anda menggebu-gebu berdoa dengan sukacita. Tapi isi doanya, bikin bangkrut ya Tuhan. Biar rumahnya kebanjiran. Kalau ada petir, biar petirnya kena ke rumahnya. Buat tokonya sepi. Buat dia sakit ya Tuhan. Kita berdoa dengan sukacita, tapi isi doanya begitu. Doa kayak gitu gak bakal dijawab. Anda salah berdoa. Karena doamu hendak engkau pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada yang berdoa itu untuk memfasilitasi, doanya untuk memfasilitasi perbuatan dosa. Jangan berdoa gini, Tuhan, terima kasih karena rencanamu memberikan aku jodoh atau penolong. Lalu Anda berdoanya, aku minta 2 penolong. Itu gak bakal dijawab saudara. Karena yang Anda doakan itu salah doa. Ada amin? Saudara, saya waktu doa itu, 2 hari kemudian tiba-tiba orang yang gak dikenal, tiba-tiba berkatin saya saudara. Langsung Tuhan ganti uangnya hilang itu, diganti berkali-kali lipat. Saudara, saya detik itu langsung merasa, ya ampun. Kayak orang ateis itu dapat pencerahan kalau Tuhan itu nyata.
Tuhan itu nyata loh. Kalau Anda berdoa memberkati orang, Tuhan memberkatimu. Katakan amin. Saya sampai mana kok ngomongnya ini ya? Intinya, kalau Anda mau punya hubungan itu langgeng, sehat sama orang, nggak ada jaminan Anda hidup itu mungkin nggak ngalami konflik. Tapi kalau Anda mau hubunganmu itu pulih, selalu awali dengan doakan orang-orang tersebut. Semakin Anda berdoa, semakin kurang Anda mengeluh tentang orang itu. Tapi semakin kurang Anda berdoa, semakin banyak Anda akan mengeluh ngomel. Saudara, amin. Belajar berdoa syafaat untuk orang-orang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, yang terakhir, kita baca ayat 6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Catat baik-baik, kalau Anda itu mau punya hubungan itu langgeng, sehat, tahan lama, memuaskan, belajar untuk mempercayai orang lain. Belajar untuk mengharapkan yang terbaik untuk orang lain. Katakan mengharapkan yang terbaik. Maksudnya apa? Paulus berkata, saya percayalah jemaat Filipi itu gak semuanya domba. Pasti ada yang kambing. Bukan nunduk, kalau domba itu nunduk. Saudara, kalau kambing itu nanduk. Siapa CGL di sini? Anda tahu apa yang saya maksud. Gak semua CG member itu semuanya orang-orang yang mudah atau mudah diarahkan. Pasti ada 1-2 itu orang sulit. Betul gak? Nah, kalau ketemu sama orang-orang sulit ini gimana? Saudara, ada orang-orang sulit, orang-orang yang melukai. Pasti Paulus itu ketemu sama orang-orang sulit. Tapi yang luar biasa, Paulus itu tidak pernah berhenti mengharapkan yang terbaik untuk mereka. Yang Paulus lakukan itu, aku yakin sebetulnya. Katakan aku yakin. Berarti Paulus itu percaya kepada mereka. Paulus itu mengharapkan yang terbaik untuk mereka. Saudara, ada 3 tipe orang. Yang pertama itu gullible people. Gullible itu polos. Polos itu maksudnya lugu. Ini adalah tipe orang yang mempercayai segala sesuatu. Bahkan gampang dibohongin orang, gampang ditipu. Karena apa? Dia kurang smart. Dia itu lugu. Ada tipe yang kedua, namanya cynical people. Ini adalah orang yang skeptis terhadap segalanya. Nada bicaranya itu sinis. Ada suami gak pernah ke gereja, gak pernah baca Alkitab, sekalinya ke gereja, sekalinya baca Alkitab, paling tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Itu sinis. Ya, itu mengharapkan yang terburuk terhadap orang ini. Coba lihat kamu baca Alkitab 15 menit matamu kebakar. Kelakuanmu kayak iblis. Nah itu, saudara, itu namanya orang sinis. Lihat orang pelayanan, paling 3 bulan. Nanti lihat, pasti nanti gak setia. Pasti keluar dari pelayanan. Itu CG. Nah itu pasti nanti ya, begitu CG nanti begitu konflik pasti keluar dari CG. Negatif terus, skeptis, sinis nada bicaranya. Pertama apa? Lugu. Yang kedua, sinis. Tapi Anda bisa memilih menjadi orang yang ketiga, namanya loving people. Anda belajar mengasihi dan orang yang mengasihi itu gak sinis. Dia bukan orang bodoh, lugu, saudara. Tapi dia itu berani memberikan benefit of the doubt. Walaupun dia ragu-ragu, tapi dia tetap belajar mempercayai. Walaupun orang itu punya kesalahan dan Anda itu punya track record tentang pasangan saudara, tentang teman saudara. Anda kan punya track record.
pernah gagal berapa kali, tapi Anda tetap memilih untuk mengharapkan yang terbaik atas orang lain. Itu namanya loving people. Anda adalah orang-orang yang mengasihi. Orang tua yang baik, kalau anaknya itu belajar naik sepeda lalu jatuh beberapa kali, orang tua yang baik akan berkata, "Nak, jangan khawatir nak, papa percaya kamu pasti bisa naik sepeda." Terus berusaha ya, itu namanya mengharapkan yang terbaik. Tapi yang kita secara nature lakukan kepada orang itu seringkali kita mengharapkan yang terburuk atas orang itu. Kita ngomong memang kamu dasar bodoh, naik sepeda aja gak bisa, kamu selama-lamanya gak bakal bisa naik sepeda. Itu orang tua yang buruk. Gak ada orang tua melakukan itu. Anaknya lomba nyanyi di sekolah, gak juara. Orang tua yang baik akan berkata, "Nak, gak apa-apa. Namanya kompetisi itu ada yang menang, ada kalah. Asal kamu itu terus berusaha, kamu jadi lebih baik. Satu kali papa percaya, kamu pasti bisa juara." Itu namanya mengharapkan yang terbaik. Tapi orang tua yang buruk selalu mengharapkan yang terburuk. Kamu itu memang pecundang, apa-apa kalah terus. Memang kamu gak bakal pernah bisa menang. Hati-hati. Kata-kata saudara. Kenapa? Karena orang itu akan menjadi seperti apa yang Anda harapkan. Kalau Anda berkata anak-anak saudara gak bakal bisa sukses, mereka akan jadi seperti itu. Itu akan menjadi seperti self-fulfilling prophecy. Jadilah seperti apa yang Anda ucapkan. Itu sama seperti begini loh. Kalau Anda berkata bahwa ketika Anda dipilih untuk jadi CGL, kalau Anda berkata, "Aku gak bisa," itu kebenaran. Dengan Anda berkata, "Aku bisa," itu juga kebenaran. Kenapa? Karena apa yang Anda ucapkan itu akan menjadi self-fulfilling prophecy. Kalau Anda percaya Anda nggak bisa, jadilah. Anda nggak bakal bisa, itu jadi kebenaran. Kalau Anda percaya bahwa Anda bisa, itu juga jadi kebenaran. Itulah sebabnya, saudara, kalau Anda mau belajar mengasihi, Alkitab katakan kasih itu mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Katakan amin. Menutupi segala sesuatu, menutupi pelanggaran, mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu selalu mengharapkan yang terbaik atas orang tersebut. Yang Paulus lakukan, aku yakin sepenuhnya bahwa kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik, mungkin dari jemaat itu ada yang masih jatuh bangun dalam dosa. Paulus punya rekam jejaknya, tapi Paulus sudah berkata, aku yakin sepenuhnya Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Katakan amin. Kalimat meneruskannya sampai pada akhirnya itu berarti Paulus itu juga sabar sama yang namanya kemajuan orang. Yang kita lakukan seringkali, kita gregetan sama orang, betapa jauhnya dia dari apa yang seharusnya dia tuju, ketimbang seberapa jauh dia sudah maju. Saya ulangi, kita cenderung gak sabar karena kita fokus melihat seberapa jauh dia belum, atau seberapa jauh dia itu belum mencapai titik yang seharusnya. Ketimbang kita fokus seberapa jauh dia itu sudah mengalami kemajuan. Kadangkala kita mengharapkan orang sampai di level 10 tapi dia itu baru 5. Paulus sabar. Paulus merayakan kemajuan 5 itu. Itu namanya sabar. Katakan sabar. Karena dia berkata, aku yakin sepenuhnya Tuhan akan meneruskannya sampai pada garis finish. Walaupun mungkin sekarang kamu di level ini, tapi aku sabar dan aku percaya. Itu namanya Anda mengharapkan yang terbaik, mempercayai yang terbaik. Amin saudara. Kalau Anda lakukan 3 hal ini, saudara, pasti hubungan-hubunganmu itu akan memuaskan. Bukan berarti nggak ada konflik, tapi Anda akan bertumbuh dari waktu ke waktu. Anda semakin dewasa dan Anda akan punya hubungan-hubungan itu semakin baik sama orang.
Dan apa yang terjadi, Anda akan jadi orang yang bahagia. Karena kualitas hubungan seseorang dengan sesamanya menentukan kualitas kehidupan seseorang. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.